Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahaikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman semuanya, sahabat filah, sahabat surga, sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga seluruh sahabat filah senantiasa dihadirkan, rumah tangganya harmonis, anak-anaknya semakin solih-solihah, senantiasa dihadirkan ke lapangan rezeki. Mungkin ada yang hadir pada malam hari ini sedang diuji oleh Allah, yakni berupa amanah demi amanah, utang piutang yang belum terlihat solusi jalan keluarnya dari Ar-Rahman. Semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini, di kajian Magnet Rezeki Online ini, Allah hadirkan solusi terbaik. Allah hadirkan, Allah lunaskan amanah-amanah kita. Dan mungkin ada yang saat ini sedang diuji oleh Allah, baik dirinya ataupun anggota keluarganya, yang sedang diuji kurang sehat. Semoga Allah hadirkan kesembuhan terbaik, sehingga kita bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin pula ada yang saat ini sedang diuji terkait dengan ada mungkin hubungan yang belum baik dengan orang-orang di sekitarnya. Maka semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini pula, Allah lebutkan hati masing-masing dari kita. Mungkin ada yang punya persoalan dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, ataupun dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan rekan bisnisnya. Semoga Allah lembutkan hati masing-masing dari kita dan Allah perbaiki semuanya sehingga kita bisa berjamaah nanti kembali ke rezeki akbar, yakni kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baik, alhamdulillah, apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trainer Magnet Rezeki, izin untuk mendampingi Bapak Ibu di spesial kajian online Magnet Rezeki pada malam hari ini dengan tema yakni Unlock Rezeki. Ya, Masya Allah. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke inti materi kita pada malam hari ini, mohon izin kita untuk senantiasa ya partisipasi aktif. Salah satunya adalah pada malam hari ini pastikan sahabat-sahabat filah ketikkan ya di kolom chatnya yakni nama spasi asal kotanya dari mana saja. Semoga dengan kita mengelis presensi kita pada malam hari ini menjadikan salah satu kelak jari jemari kita yang mengelis di presensi ini, jari jemari kita kelak nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama-sama dalam satu majelis yang mulia, majelis untuk semakin dekat, semakin taat dengan Ar-Razzaq, yakni salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rezeki. Karena ketika kita hadir di majelis ilmu magnet rezeki ini, sejatinya justru kita akan semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita dengan Sang Maha Rezeki itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon izin yang sudah mengetikkan di kolom chatnya, saya doakan Allah ijabah hajat-hajat. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Selamat datang Pak Irfan Syah. Ya, semalam kita baru ketemu di majelis ilmu ya. Kajian Family Mastery, kajian keluarga. Pak Irfan Syah dari Karanganyar. Ya, Masya Allah. Bu Emi dari Boyolali. Ya, Masya Allah. Ya, rindu rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Ini Bu Emi Boyolali ini juga alumni training hybrid Magnet Rezeki. Juga salah satu wali santri kami di pesantren BPTQ Hamil Quran. Insya Allah. Ada Bunda Nur Aisyah dari Serang, Banten. Bunda Dani dari Klaten. Masya Allah. Selamat datang. Bunda Vivi dari Bali. Bunda Heruni dari Purbalingga. Bunda Sita dari Bogor. Masya Allah. Bunda Dwi Nurwati dari Babel ya, dari Bangka Belitung. Ini ada Bunda Mila dari Solo. Masya Allah. Bunda Yuli dari Karanganyar. Bunda Yulianti ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada Bunda Khofsoh dari Purwokerto, Bunda Rina dari Jakarta Pusat, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat filah lain yang telah bergabung, insya Allah. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang telah hadir pada malam hari ini, mari bersama-sama kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan berdoa berjamaah. Semoga dengan wasilah doa ini Allah lapangkan rezeki kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang sungguh-sungguh bermanfaat ya Rabb. Ilmu yang dengan ilmu ini, dengan wasilah ilmu ini, Allah jadikan setiap langkah kita penuh dengan keajaiban. Ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk selamat, terus merasakan surga, bahkan termasuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Warizqan thayyiban. Ya Allah, hadirkanlah pula pada diri kami ini, hadir majelis ilmu ini, rizki yang thayyib ya Rabb. Bukan sekadar luas, tapi rizki yang benar-benar thayyib di sisimu ya. Wa amalan mutaqabbalan. Kami ini tidak pernah tahu ya Rabb, amal mana yang nanti menjadikan diri ini semakin selamat saat di hari penimbangan. Maka jadikanlah hadirnya kami di majelis ilmu pada malam hari ini termasuk amal soleh yang kau terima ya. Ala kulli niyyah salihah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita ya Masya Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan terkait dengan majelis ilmu kita pada malam hari. Tema kita majelis ilmu di kajian online Magnet Rezeki kita adalah terkait dengan unlock rezeki, yakni membuka kunci rezeki, membuka pintu-pintu rezeki. Ini alhamdulillah selamat datang Bunda Siti Zulaikha ya dari Jaten, dari Karanganyar ya Masya Allah. Alhamdulillah. Ada Bunda Nila ya dari Klaten, Insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, mohon izin sahabat-sahabat filah, acara kita pada malam hari ini ya, alhamdulillah disupport oleh Magnet Rezeki Bisnis Academy ya. Bagi sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada ya, yang belum tahu informasi ini ya. Bagi sahabat-sahabat filah yang mungkin ingin bergabung juga belajar terkait dengan ilmu emas, sahabat-sahabat filah bisa nih ya untuk bergabung di Magnet Rezeki Bisnis Academy, yakni program pembelajaran bersama dengan Ustadz Nasrullah terkait dengan kita pun mendapatkan lisensi bisnis emas, ya, termasuk juga mendapatkan lisensi bisnis untuk umroh, haji plus, properti, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti sahabat-sahabat filah bisa ketik di Google Chrome-nya, yakni bit.ly/join MRBA. Dan ada kabar gembira sahabat-sahabat filah sebelum masuk di inti materi kajian kita pada kali ini. Ya kurang lebih 2 hari lagi ya, berarti ini Hamin juga. Sahabat-sahabat filah, mohon izinnya. Ada untuk yang di Solo ya, untuk yang di Solo nanti bisa bergabung dengan kami di kelas seminar hybrid Magnet Rezeki. Kita akan belajar bersama-sama di post in ya, di post in Solo. Kita akan belajar ya, kita akan tatap muka kembali, kita akan belajar terkait dengan seminar hybrid Magnet Rezeki yang tersambung juga dengan guru kita, Ustaz Nasrullah secara berjamaah. Jadi kelas ini ya spesial bagi sahabat-sahabat filah, baik yang sudah pernah ikut untuk riset lagi untuk mengecas ataupun yang baru bergabung. Insya Allah nanti kami akan membersamai sahabat-sahabat filah di hari Sabtu tanggal 8 ya bulan ini ya, berarti 2 hari lagi di Post In Hotel Solo. Kita akan belajar lebih mendalam lagi bagaimana ya langkah-langkah praktis untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mengapa sih kok penting sekali kita mempelajari ini? Mempelajari unlock rezeki. Kira-kira nih sahabat filah nih, mohon izin ya, butuh partisipasi aktif kan tadi katanya. Ketika di kolom chatnya, seberapa penting sih kita itu memahami unlock rezeki dan juga benar-benar membuka nih pintu-pintu rezeki. Ini penting aja atau penting banget nih kira-kira? Bagi yang ingin benar-benar mendapatkan keajaiban, bagi yang ingin dihadirkan pertolongan dari segala ujian yang saat ini sedang menerpa kita, hadir dalam hidup kita, ya. Kira-kira unlock rezeki itu penting aja atau penting banget nih, Masya Allah. Ya ini Pak Irfan saya, Masya Allah, penting banget ya. Bunda Dwi Nurwati ya, penting banget. Bunda Emi sangat penting ya, Masya Allah. Bunda Sita penting banget ya, Masya Allah.
Nah, untuk mengupas ini, ya ini kita bahas terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk pondasinya, ya. Jadi mengapa penting? Why-nya ini biar kita ini punya trigger, kita punya dorongan untuk benar-benar mau menyimak dengan sungguh-sungguh dan mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar tahu, tapi kita mau, kemudian tahu, dan kita benar-benar mengamalkan, mempraktekkan. Ya, mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran, ya surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun, ya suatu makhluk melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah yang memberi rezeki. Allah sudah jamin rezekinya. Kalaulah rezeki itu ternyata sudah menjadi sebuah jaminan, lalu mengapa dari kita masih ada yang belum ya tenang terkait dengan urusan rezeki? Artinya bukannya Allah tidak melimpahkan rezekinya, tapi pasti ada sesuatu yang menjadikan asbab diri kita itu ya belum bisa merasakan kelapangan rezeki. Apa itu? Salah satunya adalah pintu-pintu rezeki itu ada yang sedang terkunci. Ada lock ini. Maka inilah pentingnya kita untuk unlock rezeki pada malam hari ini. Ya. Jadi penting sekali agar kita pun juga bisa merasakan. Kalaupun toh makhluk melata saja, ya yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, misalkan nih, seekor cacing misalnya, itu saja sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi nih sahabat-sahabat filah kita yang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan laqad karamna bani Adam. Dan sungguh kami benar-benar muliakan ya keturunan Adam. Termasuk siapa itu? Yakni kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya, sebagai landasan yang kedua, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Imam Ahmad, ya, Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rohul Kudus, yakni malaikat Jibril alaihissalam, telah membisikkan ke dalam hatiku. Maksudnya ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril membisikkan ke dalam hati bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang akan wafat. Jadi tidak akan ada satu jiwa pun yang akan wafat sebelum ia itu disempurnakan jatah rezeki. Artinya nih sahabat-sahabat filah, rezeki itu pasti datang nggak kepada kita? Boleh dong dibantu dijawab. Rezeki itu artinya sebuah jaminan yang pasti datang nggak rezeki itu. Ya. Jadi kita tidak akan wafat sebelum disempurnakan jatah rezeki kita. Maka ada sesuatu ini kalau kita ini masih merasakan kok rezeki itu kok belum hadir-hadir gitu ya, Masya Allah. Nah ini terima kasih ini ya Bunda Sita, Bunda Dani, Bunda Emi, ya pasti, Bunda Dwi Nurwati, Dwi Bangga Belitung, pasti rezeki itu pasti hadir. Maka bagaimana langkahnya? Dalam hadis ini pun sudah ada clue-nya sahabat-sahabat bilang. Perhatikan nih, ada dua langkah nih. Apa itu? Yang pertama, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencari rezeki. Perhatikan, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencari rezeki. Ada dua clue nih yang terbaik agar diri kita ini bisa membuka ya rezeki-rezeki yang selama ini mungkin kita merasa masih terkunci. Kita masih merasa kok belum tenang, kok belum lapang, kok belum berlimpah kepada kita. Karena ketakwaan itu satu hal yang sangat utama. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar, bukan hanya di ya yang kita anggap selama ini di akhirat saja, bukan, tapi Allah juga uraikan, tuntaskan yang saat ini mungkin punya amanah yang nggak mudah-mudah, nggak lunas-lunas, Allah akan tuntaskan. Bahkan ya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan limpahkan ini urusan rezeki ini dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Tinggal seberapa ini kita mau sungguh-sungguh yakin untuk kembali mendekat, memakai caranya Allah, atau masih fokus, yakin dengan mengandalkan ikhtiar kita. Ya, Masya Allah. Dan yang kedua, perbaikilah cara dalam mencari rezekinya. Nah, mungkin ada sesuatu yang belum tepat, yang selama ini yang kita
praktekkan, yang kita amalkan. Nah, nanti kita akan bedah bersama-sama. Jadi penting nggak untuk ya unlock rezeki ini? Membahas, memahami, dan langkah-langkahnya, mengupas lebih mendalam terkait dengan membuka ya kunci dari pintu-pintu rezeki ini kepada kita. Ya, Masya Allah. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Di dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 pun disebutkan, seandainya kita itu benar-benar ya bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita meskipun kita belum minta sekalipun. Maka di dalam hadis ini pun disebutkan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Ya. Seperti burung itu teman-teman. Yang gimana? Ketika ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Pertanyaan saya, sahabat-sahabat villa, burung itu punya rekening nggak kira-kira? Tapi hidupnya tenang. Burung itu punya dompet nggak kira-kira? Tapi hidupnya tenang. Burung itu punya tabungan nggak kira-kira teman-teman? Boleh dibantu dijawab, Dok. Punya rekening nggak? Punya tabungan nggak? Punya dompet nggak burung itu? Ya. Tolong dibantu dijawab nih ya teman-teman. Partisipasi aktifnya kita tunggu. Ya, punya nggak? Masya Allah. Kita cek nih, ya Masya Allah. Yang paling aktif nih, keren sekali ya. Saya doakan Allah ijabah hajat-hajatnya, doa-doanya. Ya, terima kasih Bunda Nur Aisyah, ya Bunda Dijahamka, Bunda Rina, ya Masya Allah, tidak punya. Betul sekali. Burung saja yang tidak punya, itu tenang hidupnya. Kenapa? Dia hakul yakin. Dia bertawakal, Allah jamin rezekinya. Lalu bagaimana dengan kita yang punya rekening, punya ya dompet, bisa untuk menyisihkan, kita masih besok tahu masih bisa untuk makan gitu ya. Burung nggak tahu besok ya apa yang dimakan, tapi dia tenang. Kenapa? Karena dia punya Ar-Razzaq. Dia punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Kenapa kok burung itu tenang? Karena dia punya cara, punya tahu caranya. Ya, tahu caranya bagaimana membuka ini pintu-pintu rezeki ini. Karena Allah sudah jamin rezeki semuanya, bukan hanya burung, tapi semua makhluk. Tadi ya Quran surah Hud ayat ayat 6. Maka sahabat villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, selama ini bukannya Allah tidak mau kasih rezeki kepada kita, tapi kitanya ternyata yang mengunci pintu-pintu rezeki kita sendiri. Oleh karena itu, yuk kita buka nih kunci pintu-pintu rezeki kita sendiri. Dengan cara apa? Unlock rezeki. Ya. Sudah siap belum nih teman-teman? Yang sudah siap untuk membahas ini, yuk ya ketika di kolom chatnya Bismillah saya siap. Ya kita tunggu nih partisipasi aktif. Yang benar-benar sudah siap ini ya untuk membuka kunci dari pintu-pintu rezekinya, yuk ketika di kolom chatnya Bismillah saya siap. Ya semoga dengan kesungguhan ini yang diiringi dengan amal. Jadi bukan hanya di hati, bukan hanya di lisan, tapi diiringi dengan ya jari jemari pun ikut mengetikkan, ini semakin menyelaraskan dalam kita bermunajat kepada Allah, Allah semakin mudahkan, lancarkan kita untuk benar-benar membuka pintu-pintu ya rezeki yang selama ini mungkin masih terkunci, masih tertutup dengan rapat. Ya, Masya Allah. Terima kasih nih sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, yang sudah siap ya, keren-keren semua. Nah, ini Masya Allah, saya doakan semoga Allah kabulkan hajat-hajat. Amin, Allahumma amin. Nah, sahabat filah, sahabat surga, lalu bagaimana sih caranya ini? Kalau sudah siap kan, maka bagaimana caranya untuk unlock rezeki ini? Nah, sebelum kita ya step by step untuk membukanya, yuk kita kupas dulu perlahan-lahan. Dari apa? Persiapannya terlebih dahulu. Nah, mohon izin sahabat-sahabat filah, pada malam hari ini, materi ini kami ambil dari salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan para ulama turos, para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah saya ambil kitab namanya Minhajul Abidin, kitab yang ditulis oleh Syekh Hujatul Islam
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah merahmati beliau. Ada 3 persiapan untuk unlock rezeki ini, teman-teman. Apa itu? Ya, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengingat betapa sangat tidak baiknya akibat dari apa-apa yang kita lakukan ketika kita keluar dari zona ketaatan. Karena ketika kita keluar dari zona ketaatan, kita itu sudah keluar dari zona keajaiban. Sementara kita ini kan hakikatnya adalah makhluk-makhluk Allah, manusia ini kan hamba Allah yang istimewa di sisi Allah. Manusia yang pertama saja itu senantiasa dimuliakan, senantiasa dimanja, senantiasa ya, masya Allah, dimuliakan dan juga dibahagiakan. Dimuliakan melebihi makhluk-makhluk yang lainnya, melebihi malaikat, melebihi jin, ya, melebihi hewan, melebihi tumbuh-tumbuhan, melebihi seluruh alam, dan juga manusia itu dibahagiakan. Pengen apapun, karena kita ini makhluk surga, pasti diijabah. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita ternyata keluar dari zona ketaatan, Masya Allah. Kami dengan disiplin katanya, saya ubah kalimat dalam kitab ini, kita ya sebut dengan tidak baiknya. Ya, tidak baiknya. Dampaknya itu yang, ya Masya Allah, itu luar biasa. Pertama kita harus persiapan dulu sebelum membuka pintu rezeki ini. Karena tadi kita kan sudah di dalam mukadimah. Sesungguhnya selama ini, bukannya Allah tidak mau kasih rezeki, tapi ternyata kita sendiri yang menutupi, ya, yang mengunci pintu-pintu rezeki kita sendiri. Maka yang pertama, yuk kita lakukan persiapannya dulu. Apa persiapannya? Kita ingat dulu. Ada nggak kita saat ini yang pernah melakukan ketidaktepatan, ketidaktaatan kita kepada Allah? Karena sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adamun khata'un, wa khairul khata'ina tawwab." Artinya setiap anak turun Adam itu, kalau setiap itu tanpa terkecuali, ya berarti siapapun, ya, yang termasuk bani Adam pasti pernah berbuat tidak tepat ini. Maka kita ingat dulu, ya, mengingat ini salah satu langkah untuk menggerakkan kondisi hati kita agar membuka kunci rezeki ini ya benar-benar totalitas, benar-benar maksimal. Nah, persiapan yang ketiga adalah mengingat betapa pedih dan tidak ringannya balasan Allah dan kita tidak pernah akan sanggup menanggungnya. Kalau tadi yang pertama, sahabat-sahabat fillah, ya, mengingat betapa sangat tidak baiknya dosa, itu salah satunya adalah mengunci pintu-pintu rezeki kita. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, innar rajul, sesungguhnya seseorang, ya, la yuhramu rizqa bidzambihi yusibuhu. La yuhramu rizqa, terhalang dari rezekinya bidzambihi yusibuhu. Disebabkan oleh apa? Dosa-dosa yang dilakukannya. Masya Allah. Maka kita ingat, ternyata selama ini yang nggak mudah, nggak ringan itu, karena ada asbab, kita yang melakukannya. Ada asbab yang sebelumnya, mungkin dalam ya hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, mungkin di masa-masa sebelumnya, kita pernah melakukan sesuatu yang tidak tepat, sehingga bukannya Allah mau tahan, tapi kita sendiri yang menutupinya. Kita yang mengunci pintu rezekinya. Nah, yang kedua, kita mengingat betapa pedih dan tidak ringannya balasan Allah atas semua itu. Kita ingat tentu salah satu paman Nabi SAW. Ini paman Nabi, sedarah dengan Nabi, cinta dengan Nabi, sangat dekat dengan Nabi, membela Nabi, punya jasa luar biasa kepada Nabi. Yang seperti itu saja di dalam riwayat disebutkan, sungguh mereka-mereka para penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Ya, ini disebutkan salah satu riwayat menyebutkan ini salah satunya adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dipakaikan sendal berbahan dari api. Jadi yang paling ringan saja di neraka, yang nggak sampai dijeburkan, ini baru sampai satu mata kaki, gitu ya. Tahu mata kaki ya teman-teman? Hanya sebatas satu mata kaki saja. Itu saking dahsyatnya, ya, di nar itu, ya, balasan Allah yang itu sampai membuat ubun-ubunnya mendidih, sampai membuat otak itu meleleh. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi ya seorang hamba yang paling ringan siksanya itu di neraka adalah dipakaikan terompak, dipakaikan sendal yang berbahan dari api neraka yang saking panasnya
itu sampai membuat ya ubun-ubunnya mendidih. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Itu baru mereka yang dosanya paling ringan. Lalu bagaimana dengan kita? Maka dengan mengingat ini, kita pun akan semakin mudah untuk nanti membuka pintu rezekinya. Kita akan semakin mudah untuk membentengi diri kita agar tidak semakin banyak kunci-kunci, gembok-gembok yang kita lakukan terhadap pintu-pintu rezeki yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Karena pintu rezeki itu sangat banyak sekali. Hanya saja kita ternyata yang sudah menguncinya. Insya Allah. Dan yang ketiga, ya, sebelum persiapan nanti untuk membuka pintu-pintu rezeki kita yang selama ini terkunci adalah kita mengingat kelemahan diri dalam menghindarkan diri dari dosa. Kita itu sejatinya tidak punya kekuatan apapun, teman-teman. Kita itu tidak punya daya apapun. Maka sebagaimana dalam kalimat hauqalah ya yang masyhur sekali. La haula ya tiada daya kita itu untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata. Tiada kekuatan kita itu untuk berbuat ibadah atau melakukan amal kebaikan. Kita tuh sini nggak punya kekuatan untuk ya berbuat kebaikan illa billahil aliyil azim kecuali atas izin Allah zat yang maha agung insyaallah. Jadi kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kita ini sangat dhaif ya apalagi terkait dengan ya hal-hal yang ya godaan-godaan was-was dari syaitan yang luar biasa. Maka dengan kita mengingat tiga ini menjadi salah satu tiga poin ini, salah satu bagian dari persiapan kita agar kita lebih mudah untuk mengamalkan unlock rezeki ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita akan terus merasa butuh kepada Allah, kita akan terus merasa ya ingin terus kita terhubung, terkonek dan juga kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada empat macam kunci rezeki kita. Ada empat macam lock rezeki kita yang harus kita buka. Nah, apa itu? Nah, sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ya semoga Allah merahmati beliau, Allah meridai beliau. Yang pertama adalah ketika seorang hamba itu meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kunci ya, mengunci pintu-pintu rezeki itu semakin berlimpah kepada kita. Ini kunci yang pertama. Kalau ini ya kita lakukan, nah ini salah satu pintu rezeki kita sudah mulai terkunci rapat nih. Apa ini salah satunya? Saya berikan contoh nih biar lebih mudah ya. Mungkin ada yang kita nggak sadar setelah aktivitas seharian full gitu ya, pulang sudah larut, gitu. Belum sempat isaan, tapi kita kemudian istirahat kebablasan gitu ya, Insya Allah. Kita meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin dulu ada puasa Ramadan kita karena adanya kita itu ya satu dan lain kondisi tertentu yang menyebabkan kita itu tidak bisa sempurna puasa kita, termasuk misalkan yang wanita. Maka ternyata ya kita belum bisa mengkodoknya atau istilahnya membayarnya di tahun berikutnya sampai bertahun-tahun menumpuk kita ya belum menjalankannya, belum memenuhinya. Atau juga terkait dengan zakat, terkait dengan kafarat dan lain-lain. Maka bagaimana untuk kita melepaskan ini? Nah, nanti kita akan bedah pelan-pelan. Tapi salah satunya untuk bab yang pertama ini, poin yang pertama ini dalam kitab Hajjul Abidin ini, ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan ini semaksimal mungkin kita bayar, kita tunaikan dengan mengkodoknya. Walaupun pahalanya tidak akan sama dengan yang pertama, tapi setidaknya kita sungguh-sungguh di hadapan Allah ya untuk menyesali, minta ampun, mungkin bukan mendapat fadilah keutamaan, tapi untuk menggugurkan kewajiban kita. Harus sebatas mengukur kewajiban, bukan mendapatkan fadilah keutamaan yang sama ketika itu dilakukan di awal. Ya. Nanti kita akan bedah lebih mendalam lagi. Yang kedua, ya, kunci rezeki kita, yang mengunci rezeki kita sehingga tidak lapang itu, yang lock rezeki yang kedua adalah yakni bizambi, ya di dosa-dosa kita antara diri kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kan tidak
menjalankan kewajiban. Yang kedua ini adalah justru adalah yang kita lakukan yang langsungnya berkaitan antara diri kita dengan Allah. Biasanya terkait dengan larangan-larangan. Seperti ya kita justru bermuamalah, melakukan aktivitas-aktivitas ribawi yang jelas-jelas itu disamakan dengan kita menantang untuk berperang kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika Allah saja itu sudah ditantang, lalu kita mau minta tolong siapa lagi? Siapa yang bisa menolong kita? Ya. Ini yang mengunci, yang menjadikan rezeki kita belum lapang yang kedua. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan kita antara diri kita dengan orang lain. Biasanya terkait dengan harta. Apa itu hutang piutang? Terkait dengan personal, terkait dengan perasaan, terkait dengan kehormatan, dan lain-lain. Ini justru yang paling tidak ringan. Kalau yang kita berhubungan dengan Allah, itu cukup dengan taubatan nasuha, karena Allah maha pengampun. Allah mudah untuk mengampuni seorang hamba. Karena Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah berikan ya, ampunan, berikan kesempatan dengan taubatan nasuha. Tapi yang ketiga ini tidak ringan, teman-teman. Yang ketiga ini tidak ringan. Allah tidak akan mengampuni sebelum mereka-mereka yang pernah punya hubungan belum baik dengan kita, itu ridho untuk memaafkan kita. Jadi ini sangat-sangat tidak ringan. Apalagi mereka saat ini sudah tidak mudah untuk kita kontak. Mereka saat ini ya kita tidak tahu keberadaannya. Ataupun malah justru mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cari ahli warisnya. Kita minta ya, kalau dalam Islam itu kan ada namanya kisos ya. Kalau misalkan kita punya amanah ya kita bayar amanahnya kepada ahli warisnya setara dengan apa yang pernah kita ambil. Kalau nggak ada bagaimana? Ya, sambil menunggu mencari informasi ahli warisnya, kita niatkan membayar amanah kepada orang yang sudah nggak tahu kita di mana bisa kita akses, kita sedekahkan ya di jalan Allah, diniatkan untuk melunasinya. Tapi jika sewaktu-waktu kemudian setelah kita bersedekah atas nama orang ini, kok ternyata baru dapat info ya orangnya ada, maka kita tunaikan lagi meskipun tadi sudah kita bersedekah atas nama orang tersebut. Nah, yang keempat, yang berkaitan dengan menyakiti perasaan orang lain. Ini lebih spesifik lagi daripada yang ketiga. Seperti apa? Ketika kita menggunjing, kita menfitnah, kita mencaci, kita mengkafirkan ya seseorang. Ini Masya Allah, ini lebih dahsyat lagi daripada yang ketiga. Ya, ini tidak akan selesai cukup dengan ya sholat taubat saja, tidak cukup, teman. Tidak cukup. Ini pun juga harus kita bergerak untuk ya sungguh-sungguh. Satu, kalau yang kita lakukan itu di hadapan publik, ya kita harus sungguh-sungguh juga menyampaikan itu di publik juga sebelum kita kepada si fulan yang ada hubungannya dengan kita, yang punya persoalan dengan kita. Baru kemudian kita minta maaf, kita minta ridhonya. Kalau satu, dua masih mudah tadi. Kalau tiga dan empat ini sudah masya Allah, tidak ringan sekali. Nah ini hal-hal yang mengunci ternyata ya terkait dengan pintu-pintu rezeki kita. Maka yang ketiga ini termasuk juga antara hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak-anak kita. Ini juga termasuk yang ketiga. Nah, yang keempat ini ya lebih spesifik lagi, bisa juga kepada orang tua, bisa juga kepada pasangan, bisa juga kepada orang lain, tapi kaitannya ini sangat menghujam sekali di hati mereka-mereka yang sedang tidak nyaman dengan. Nah, lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk unlock-nya? Membuka kunci rezekinya. Yuk, siapa nih yang sudah siap nih untuk ya kita bahas ini. Yang sudah siap sungguh-sungguh menyimak, bahkan untuk mempersiapkan diri untuk mencatat, boleh nih. Ya, sahabat-sahabat Villa, ketikkan di kolom chatnya, ya saya siap. Ya, saya siap, kita tunggu nih. Ya, Masya Allah. Allah ya Karim. Terima kasih Bunda Sita, Bunda Vivi, Bunda Rina, Pak Adija Hamka, ya, Bunda Emi, ya, Masya Allah. Bunda Mila ya, Bunda Nur Jamila. Masya Allah. Nah sebelum kita buka, mohon izin saya sedikit mengulang ya kembali tadi di Mukadimah mungkin ada yang baru bergabung ya sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala ya mohon izin.
Acara ini, kajian kita pada malam hari ini disupport oleh Manet Rezeki Bisnis Academy, yakni sebuah program pembelajaran dari guru kita Ustadz Nasrullah yang juga didampingi mendapatkan lisensi, ada video-video materi terkait dengan bisnis dan lain-lain, mendapatkan lisensi bisnis ya, Dinar Khairul Razikin, agen travel umroh dan haji, agen properti syariah, agen produk halal ya, bisnis fashion dan lain-lain ya. Dan bagi sahabat-sahabat filah yang mungkin ya baru tahu atau ingin bergabung, nanti bisa nih sahabat-sahabat filah kita bantu, kita dampingi, kita sukses, kita berkembang bersama-sama. Maka caranya bagaimana? Ya, ketik ini bit.ly/join MRBA. Nanti kita bisa belajar bersama-sama ya di bawah bimbingan juga guru kita Ustadz Nasrullah. Nah, sahabat-sahabat Villa dan juga informasi besok 2 hari lagi insya Allah di Solo. Bagi sahabat-sahabat Villa ini yang domisili Solo Raya dan sekitarnya, yuk kita cas. Bagi yang sudah, bagi yang belum, yuk kita hadir sungguh-sungguh, niatkan. Ya, kita investasikan untuk tolabul ilmi, investasi ilmu yang terbaik untuk kita lebih mengenal, lebih mendekat. Ternyata ada implementasi, aplikasi aktif untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakses ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Besok Sabtu di Post-in Hotel Solo ya di depan stasiun Solo Balapan. Insya Allah bersama kami dan juga langsung nanti juga terhubung dengan guru kita Ustadz Nasrullah. Kita belajar bersama-sama dan insya Allah di hari Ahadnya kita akan lanjutkan sesi spesial lebih mendalam, dampingan khusus, yakni THMR, Training Hybrid Magnet Rezeki. Ya, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat Villa, apa harus kita lakukan untuk membukanya? Nah, sebagaimana pula di materi Magnet Rezeki, yakni apa? Taubahol. Taubaholik untuk kita bisa membuka pintu rezeki ini. Ya. Tapi ada syaratnya, bukan sekedar ya taubaholik saja. Kalau tadi yang nomor 1, 2 cukup dengan taubaholik, tapi ada spesifik yang lebih mendalam terkait dengan nomor 3, nomor 4 dan lain-lain. Maka yuk kita bedah nih pelan-pelan. Ada 3 rukun dalam unlock rezeki ini. Dalam taubaholik ini ada 3 rukunnya. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum nih teman-teman? Ya, ada yang sudah tahu belum kira-kira ketika di kolom chatnya? 3 rukun dalam unlock rezeki ini. Karena Bunda Vivi Sofia ya, karena saya tinggal di Bali, insya Allah ikut yang di Denpasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti sampaikan salam saya Bunda Vivi ya dengan teman-teman yang ada di Bali, dengan CTMR yang ada di Bali. Ya, Masya Allah. Ini Bunda Khawsa ya siap ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, 3 rukun unlock rezeki ini penting sekali ya. Perlu sahabat-sahabat bilang untuk dicatat juga ya sebagai syarat untuk kita membuka kunci-kunci yang selama ini ternyata menjadikan ya penghalang, penutup dari rezeki-rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nih 3 rukun anak rezeki? Namanya rukun, maka harus dijalankan semuanya. Namanya rukun harus diamalkan semuanya. Ya. Ada yang sudah tahu belum? Kalau sudah tahu boleh diketikkan di kolom chatnya ya. Kita bahas bersama-sama. Oh ini Bunda Rina belum ya. Nah ini saya ambilkan juga dari guru kita juga ini dari mengambilnya juga sama ya dari Imam Al Ghazali ya Syekh Hujatul Islam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bedah nih terkait dengan rukun anak rezeki. Apa itu? Yang pertama namanya al-ilmu, yakni mengetahui dan menyadari apa yang disadari, apa yang diketahui, ya Masya Allah, terkait dengan dosa-dosa kita, terkait dengan perisai-perisai rezeki kita. Maka di mana rezeki, kita bukan sekedar istighfar lewat lisan, astagfirullah bukan, tapi di hati kita juga harus disertai, saya salah yang ini ya Allah. Jadi menyadari kesalahan yang ini loh ya Allah. Kenapa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, di bab khusus bab tentang taubah itu disebutkan, tidak termasuk bertaubat orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya ya telah berdosa. Kalau selama ini kita astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, tapi kita nggak menyertai ampunan atas dosa yang ini ya Allah, maka itu bukan termasuk orang-orang yang taubaholic, bukan termasuk orang-orang yang bertaubah, bukan termasuk mereka-mereka yang mendapatkan fadilah keutamaan, ya dibukakan pintu-pintu rezekinya.
Jadi ini rukun yang pertama, al-alim, mengetahui. Mengetahui apa? Atas apa-apa yang belum tepat yang pernah dilakukannya. Jadi menyadari perbuatan yang pernah dilakukannya itu adalah tidak tepat. Nah, ketika kita sudah mulai ada kesadaran, inilah sebenarnya sudah mulai muncul ada cahaya ilmu dan iman di hati kita. Karena tanpa kesadaran ini, kita tidak akan masuk memenuhi kriteria untuk bertobat. Karena ini termasuk bagian dari hakikah. Hakikatnya dari kita taubaholic untuk membuka pintu rezeki. Tadi rukun yang pertama al-ilmu. Rukun yang kedua namanya adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? Menyesal atas ya dosa yang telah dilakukan, yang sudah dilakukan. Maka di dalam rezeki kan juga sama, ya. Ketika kita ini mau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taubahalik, mungkin lisan, astagfirullahaladzim, atau kita ya sholat taubat. Tapi disertai, kalau tadi rukun yang pertama, saya salah, yang ini loh ya Allah. Yang kedua, ya, ampuni saya sungguh-sungguh, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, menyesal dengan sungguh-sungguh. Ampuni saya ya Allah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Penyesalan, ya, menyesal dengan sepenuh hati atas apa yang pernah dilakukan. Karena hakikat penyesalan itulah sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, penyesalan itulah disebut dengan namanya taubah. Kita kalau sekedar selama ini mau 1000 kali sekalipun, astagfirullahaladzim, ataupun mau 10 rakaat, mau 20 rakaat, ya artinya dua salam itu, kita taubah. Tapi kalau tidak disertai dengan penyesalan, itu bukan taubah. Kita hanya dapat amal saja, tidak ada solihnya. Jadi kalau amal itu artinya pekerjaan saja, aktivitas saja. Tapi yang tidak dibentengi dengan iman, ya ini berupa tadi apa? Al-ilmu dan an-nadam itu hanya menjadi aktivitas duniawi saja. Jadi penting dah kita kira rukun dalam unlock rezeki ini teman-teman. Penting sekali. Yang pertama al-ilmu, yang kedua apa? An-nadam. Nah, lalu apa yang ketiga? Kan rukunnya ada tiga. Al-azam. Ya, al-azm. Apa itu? Sebuah tekad untuk kita berikrar, berkomitmen untuk sungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi. Maka kita harus latihan itu terus. Ya Allah, saya salah ya Rob. Salah yang ini ya Allah. Saya sungguh-sungguh menyesal. Ampunilah saya ya Allah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebuah komitmen yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hati itu ya sudah sungguh-sungguh ini kita berazam, kita sudah sungguh-sungguh bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, qadarullah. Kita itu ya namanya manusia itu ada ya anisyan, ada khotoknya. Jika kita kemudian ternyata tergelincir, ya, padahal sebelumnya sudah berniat, bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mau mengulang lagi, maka ya kita bisa sungguh-sungguh kembali untuk mengulang remedi dari langkah yang pertama. Rukun yang pertama, rukun yang kedua, rukun yang ketiga tadi. Maka disebutkan ada satu riwayat, ya, para sahabat itu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, lalu sampai kapan kita harus apa? Tobat, berdosa, tobat lagi, berdosa, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar bersih, sampai kita ya selesai tuntas pekerjaan kita di dunia. Sampai benar-benar sudah habis ya kesempatan kita di dunia. Harus terus karena kita nggak pernah sadar sebelumnya kita ini mau yang tidak disengaja sekalipun ternyata kita itu keluar dari zona ketaatan. Insya Allah. Tiga rukun ini untuk yang berkaitan hablum minallah. Bagi yang berkaitan dengan sesama manusia, ada rukun yang keempat, teman-teman. Ini boleh dicatat, itu penting sekali. Ada rukun yang keempat. Apa itu? Disebut dengan namanya ya, irja al-haq. Ya, Masya Allah. Atau irodah al-haq. Yakni apa? Mengembalikan hak orang lain. Misalkan nih kita pernah mendoliminya, ya kita meminta maaf. Misalkan nih ada amanah yang kita bawa, ya kita harus tuntaskan untuk
dikembalikan, kita bayar. Mungkin ada yang pernah kita gibain, ya kita meminta maaf. Mungkin ada yang pernah kita fitnah, ya kita minta maaf. Kalau fitnahnya di publik, ya minta maafnya juga selain kepada orangnya, juga kita harus sampaikan di publik juga. Nah, tidak cukup hanya fokus di rukun satu 2 3. Kalau kepada sama makhluk, ada rukun yang keempat ini. Jadi ada berapa rukun? Ada 4. Saya salah ya Rob, ampuni saya siap belajar. Baru setelahnya yuk kita bangkit, minta kepada Allah, Allah lembutkan. Karena Allah itu sang pemilik hati, Allah lembutkan mereka-mereka yang pernah tersakiti hatinya karena kelakuan kita, mereka-mereka yang pernah kita zalimi untuk bisa memaafkan kita. Kita datangi, kita ya memberi hadiah untuk menghadirkan kasih sayang, kita perbaiki. Karena dampaknya itu dahsyat teman-teman. Sampai-sampai Nabi itu tegaskan, la yadkhulul jannah, tidak akan ya kita itu bisa mencium aromanya surga. Jangankan masuk, mendekati saja tidak bisa. Bagi siapa? Yang qati'un, yang dia itu memutus ya hubungan silah ya, dengan orang lain. Yang namanya silah itu, silaturahmi hubungan itu, silaturahmi itu ya teman-teman. Silah itu kan menghubungkan. Ar-Rahim itu kasih sayang. Silaturahim atau silaturahmi itu bukan ketika kita itu yang dilihat silaturahmi itu bukan ketika kita itu bersalaman, bukan ketika kita itu berjumpa saling bertatap muka. Para ulama sepakat yang dimaksud silaturahmi itu adalah justru setelah kita selesai berjumpa. Apakah ada hati yang masih saling terpaut? Adakah hati yang saling ridho, saling mendoakan dalam kebaikan? Ya, meskipun sudah tidak berjumpa. Jadi setelah ada perjumpaan, kok hati itu saling nyambung, silah bil kulub, itulah disebut dengan namanya silaturahmi atau silaturahim. Jadi bukan pas ketemunya, tapi yang namanya silaturahmi itu adalah yang benar-benar terhubung itu, yang tersilah itu adalah yang terhubung kasih sayangnya itu ketika selesai berpamitan, hati satu dengan yang dijumpai itu saling terhubung, saling ridho, saling memaafkan, saling mendoakan. Itulah silah yang sempurna. Nah, selama ini bagaimana dengan kita? Kebanyakan kita nunggu momentum Idul Fitri, nunggu momentum Syawal, ya sekedar apa salaman 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 udah gugur semuanya. Saya kan sudah salaman, saya kan sudah ya masya Allah. Secara karena apa istilahnya kalau Lebaran baik itu kita merasa berdosa ataupun enggak, yang penting apa? Ya selamat Lebaran ya, kami minta maaf, mohon diridhoi gitu ya. Itu sebatas formalitas. Jadi yuk sungguh-sungguh ikhradah al-haq ini kita juga tuntaskan. Kalau berhubungan dengan sama manusia tidak cukup sebatas dengan taubatan nasuha, tapi taubah holiknya salah satunya rukun yang keempat ini juga harus kita lakukan. Ini bagian dari rukun dari taubah holik, rukun dari unlock rezeki kita. Ya, masya Allah. Nah, sahabat villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita buka sesi ya untuk diskusi, sesi informasi, dan nanti doa bersama. Nah, bagi sahabat-sahabat Villa yang ingin mensupport kegiatan program dakwah ini, ya termasuk untuk memfasilitasi terkait dari internetnya, dari kita untuk Zoom-nya, nanti bisa sahabat-sahabat Villa bisa mensupport di Kris ya, di QRIS ini, boleh nanti diniatkan untuk mensupport kegiatan majelis ilmu ya. Semoga menjadikan pahala jariah untuk kita bersama. Ini bisa di-scan ya barcode yang ada di layar teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya spesial sahabat-sahabat filah yang sudah masuk di grup training habit magnet rezeki, di grup seminar magnet rezeki online gitu ya. Silakan ketikkan di nomor WhatsApp yang sudah disediakan ya untuk mengirimkan pertanyaannya, kita akan diskusikan bersama-sama pada malam hari ini. Dan kembali kami informasikan teman-teman, insya Allah di hari Kamis pekan depan kita akan buka kembali kelas ya bimbingan online magnet rezeki. Ya, bagi sahabat-sahabat filah yang belum tergabung, nanti bisa daftar kepada admin ya atau ke Bunda Fani untuk masuk di kelas bimbingan online magnet rezeki.
Dan bagi yang sahabat-sahabat filah yang sudah ikut training hybrid Magnet Rezeki sebelumnya, para alumni, besok bisa otomatis langsung ikut mendapatkan bimbingannya. Kita akan bedah lebih mendalam, ya, lebih intens terkait dengan tema kita di besok Kamis malam Jumat, terkait dengan mengubah musibah, mengubah ujian itu menjadi anugerah, menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok Kamis malam Jumat kita akan bahas lebih mendalam salah satunya tema kita ini, dan insya Allah ini akan terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Dan ya, kita mulai bedah perlahan-lahan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat filah. Ditunggu dari admin ya, untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan yang sahabat-sahabat filah sudah kirim. Ya. Bagi sahabat-sahabat filah yang mungkin ada pertanyaan yang mendalam, boleh ya dikirimkan lewat WhatsApp saja untuk memudahkan kita uh, maksimal dalam penyampaian materi yang kita bahas pada malam hari. Ya, Insya Allah. Baik, kami bacakan terlebih dahulu yang pertama, ya, Masya Allah. Ini ada Bulia, alumni Seminar Magnet Rezeki Online. Dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah, bagaimana menjaga keyakinan bahwa Allah tetap Maha Pemberi rezeki? Nah, pertanyaan ini keren banget. Dan dalam bekerja, bagaimana menyeimbangkan niat mencari rezeki dunia dan pahala akhirat? Nah, sahabat villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita bedah nih ya. Ini ada dua pertanyaan yang ternyata dari Bunda Lia. Yang pertama, dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah. Ini saat ini yang dihadapi oleh Bunda Lia berarti terkait dengan ujian finansial. Ya. Bagaimana menjaga keyakinan bahwa Allah tetap maha pemberi rezeki. Ya, Masya Allah. Nah, untuk menjaga keyakinan ini memang tidak mudah. Namanya keyakinan, itu letaknya ada di mana? Keyakinan itu bagian dari iman. Letaknya ada di mana? Iman itu letaknya ada di kolbun. Kolbun itu jamaknya adalah kulub. Nah, di dalam kulub ini ada firman Allah membahas tentang ini. Ciri-ciri tanda hati itu ada iman, ada yakin kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna. Jadi ciri-ciri bagi orang yang beriman itu. Alladzina idza, ya. Innamal mu'minuna alladzi, sungguhnya orang-orang yang beriman itu. Nah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang ketika dia itu disebutkan nama Allah, itu ada konfirmasi di hatinya. Ada getaran di hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dia itu dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka semakin bertambah keyakinannya. Ya, seperti apa? Ketika kita mulai tidak yakin, terus kemudian didapatkan ayat Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Quran surah Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Ya Allah. Kok nggak ada satupun makhluk yang selama dia itu masih hidup nggak dijamin oleh Allah rezekinya? Semuanya pasti dijamin. Nggak ada yang nggak dijamin. Maka ketika saya ini masih hidup, berarti saya masih dijamin. Insya Allah. Nah, semakin menambah keyakinan. Ini salah satu ciri-cirinya. Nah, lalu bagaimana untuk menumbuhkannya, untuk menguatkannya? Nah, yang pertama, yuk fokuslah dengan apa-apa yang sudah Allah beri. Fokuslah dengan apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Kalaulah seandainya semut saja di sekitar kita, dia nggak bekerja, ya, dia terbatas, ya, semut yang berjalan saja ternyata sudah Allah jamin rezekinya. Cicak saja yang nggak punya sayap, rezekinya itu punya sayap, makanannya punya sayap. Cicak saja, fokusnya hanya apa? Diam-diam merayap, dia fokus dengan tawakalnya, dia mendekati sumber cahaya, Allah datangkan nyamuknya, datang seekor nyamuk, tugasnya tinggal bergerak sedikit saja. Maka disebutkan dabah. Dabah tadi apa? Yakni bergerak. Maka istilah Jawa itu kan ada pepatahnya. Ini para waliullah dulu menafsirkan dari ayat ini. Angger obah mesti mamah. Ya, siapa yang mau bergerak pasti Allah jamin rezekinya. Dia itu bisa makan sebagaimana burung tadi yang keluar dari sangkarnya pagi hari, pulang dalam keadaan kenyang di malam hari. Jadi kita melihat, ya, atas apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Detik ini, saat ini,
Coba deh dicek untuk menguatkan keyakinan kita dalam ekonomi yang tidak mudah ini. Sejatinya selama ini yang kita alami ini pasti Allah mendatangkan ya kebutuhan kita, tapi bukan ingin kita. Ya. Kalau ingin kita itu tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kebutuhan, pasti Allah akan senantiasa mencukupi. Entah nanti tiba-tiba ada tetangga, ada saudara, ada kerabat, ada orang yang menjadi wasilah hadirnya rezeki itu pasti akan hadir kepada kita bahkan tanpa kita sangka-sangka sekalipun. Jadi bagaimana menjaga atau istilahnya menumbuhkan keyakinan ini? Yuk kita lihat kanan kiri kita, lihat sekitar kita, bahkan lihat diri kita. Detik ini saja Allah masih jamin suplai oksigen yang gratis kepada kita. Apalagi yang lainnya. Yang kedua, mereka-mereka yang nggak seakidah, yang nggak percaya, yang nggak sholat saja, karena dengan kasih sayangnya Allah, Allah masih kasih rezekinya. Apalagi kita yang beriman kepada Allah, kita yang sholat, kita yang berdoa, bermunajat, kita yang punya iman, punya tauhid, kita punya akidah. Pasti kita dijamin lebih. Nah, salah satu kelebihannya, Allah itu berikan lebih nanti di akhirat. Karena Allah itu maha adil. Nanti teman-teman juga bisa melihat Quran Surah Al-Furqan ayat 22. Ya. Nah, ini ayat awalnya tentang waqadimna. Ini kisah tentang riwayat turunnya itu adalah ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu muncul perasaan tidak nyaman ketika di masa itu ada para sahabat yang menganggap ada orang yang nggak punya iman, orang yang nggak punya, yang nggak seakidah, itu perbuatan baiknya luar biasa, saling menolong, saling membantu, gitu ya, sampai disebut-sebut sebagai orang yang banyak sekali jasanya, banyak menjadi pahlawan. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan fenomena ini. Kemudian Nabi ya mendapatkan firman Allah Al-Furqan ayat 22. Dan orang-orang yang berbuat baik itu, ya, mereka akan ditampakkan atas amal-amal kebaikan itu. Artinya apa? Allah akan balas di dunia saja yang tidak diiringi dengan iman. Allah balas di dunia saja. Dan nanti ketika di akhirat, Allah akan tunjukkan seluruh amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ternyata tidak bisa dibawa sampai di akhir. Tapi kita-kita yang beriman ini, kita-kita yang ya dekat dengan Allah, dekat dengan Ar-Razzaq ini, saking cintanya Allah kepada kita, Allah nggak ingin mungkin ada perisai-perisai rezeki kita yang nanti harus kita menerima balasannya di akhirat. Maka Allah detox kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita di dunia. Tadi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kesedihan, suatu kegudahan, melainkan Allah gugurkan ia dari dosa-dosa. Saat ini mungkin kita sedang gundah, saat ini mungkin kita sedih, saat ini mungkin kita tidak lapang dengan ujian ekonomi, seperti tadi pertanyaan Bunda Lia ya. Ini adalah bagian dari apa? Bagian dari detox rezeki kita. Bagian dari Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ini juga bagian dari apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang kedua tadi, dalam bekerja bagaimana menyeimbangkan niat mencari rezeki dunia dan pahala akhirat. Ya, sejatinya ya, ini bukan diseimbangkan, tapi disatukan teman-teman. Disatukan. Saya ulangi lagi begini. Kita ini saat ini tinggal di mana teman-teman? Tinggal di dunia apa di akhirat? Ya, boleh dibantu dijawab. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Yang sesama dunia saja, maksudnya di dalam dunia, antar negara saja. Kalau kita misalkan nih berangkat ke Kanada misalkan, kira-kira kita butuh bekal nggak teman-teman? Tentu kita butuh bekal. Misalkan kita bawa rupiah, sampai di Kanada kita mau beli sesuatu, kebutuhan kita, laku nggak di sana? Enggak, harus memenuhi syarat. Ya, ini yang berlaku di sana. Ini sama di dunia ya, masih di dalam dunia. Kita harus kemana? Ke money changer. Kita tukar memenuhi, ya, ada syarat-syarat tertentu. Uang kita harus asli, ya, ke money changer. Kemudian pakai uang yang berlaku di sana, sehingga bekal kita bisa kita gunakan. Ini baru dunia. Di dalam dunia saja sepertinya, apalagi ketika kita nanti di akhirat. Ya, apalagi ketika kita nanti di akhirat. Kita ya butuh bekal. Yang bekal ini tentunya berbeda dari apa yang kita lakukan di dunia yang bisa nanti diterima sampai di akhir. Nah,
segala perbuatan dunia, segala aktivitas itu disebut dengan namanya amal dalam bahasa Arab. Saya ulangi lagi. Segala aktivitas di dalam ya itu mau perkara duniawi akhirat sekalipun, kalau namanya aktivitas itu namanya amal. Nah, amal itu kalau disertai dengan namanya iman, dengan iman itu baru namanya amal solih. Tapi kalau amal tidak disertai dengan iman, itu baru namanya amal dunia saja. Maka seperti bekerja. Kalau kita ya hanya sekedar ya Allah saya berangkat untuk bekerja saja, ya kita cuma dapat capeknya saja. Dapat perkara dunia, mungkin dapat gaji ya sudah, secukupnya itu saja, hanya dapat dunianya saja. Tapi ingat, dunia dan akhirat itu bisa disatukan, bukan diseimbangkan. Disatukan. Kita melakukan perkara duniawi, diniatkan saja langsung untuk akhirat, maka kita dapat dunianya, dapat akhiratnya. Jadi kalau tadi pertanyaan Bunda Lia, ya, bagaimana cara menyeimbangkan dalam bekerja, niat mencari rezeki dunia dan pahala akhirat. Aktivitas fisiknya mencari rezeki dunia, tapi niatnya ya disertai dengan iman, kita niatkan ini lillahi ta'ala untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh teman-teman, ada satu riwayat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mau berangkat berperang, ya, maka ada segerombolan sahabat yang siap-siap mau berangkat berperang, tiba-tiba dari lawan arah ada seorang pemuda. Pemuda ini gagah, ya, lawan arah, dia tidak mau tidak justru menuju tempat peperangan, mau berangkat untuk siap-siap berperang. Dia malah mau berangkat bekerja. Nah, singkat cerita, para sahabat ini mulai ngobrol ini. Kok dia itu fisiknya juga bagus, kenapa dia itu nggak mau berperang gitu ya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat tadi yang membicarakan seorang pemuda tadi. Kenapa? Karena ternyata pemuda tadi itu dia berangkat bekerja itu diniatkan ya ibadah untuk apa? Tidak membiarkan ibunya karena dia itu seorang anak satu-satunya sudah ditinggal oleh ayahnya, ibunya itu ya hanya dirawat oleh dirinya, dia tidak membiarkan ibunya itu untuk meminta-minta. Maka dia niatkan bekerjanya itu untuk ibadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat tadi yang sempat ya membicarakan orang ini, pemuda tadi. Sesungguhnya mereka-mereka yang berjihad, yang berjuang untuk ya keluarganya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi dia mencari nafkah itu, mencari nafkah kan ibadah. Ya. Dia juga setara berjihad fisabilillah, masya Allah. Setara dengan mereka yang berjihad ya langsung di medan perang. Ya, selama apa? Diniatkan langsung ibadah. Jadi tidak seimbangkan, tapi langsung saja. Contoh nih kita mau makan, ini perkara duniawi kan, perkara duniawi, ini amal. Tapi kita niatkan, kalau dibarengi dengan iman, ya Allah, saya itibak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mau minum, ya, atau mau makan, itu selalu mengambil paling dekat dengan tangan kanan. Jadi beliau ngambilnya pakai tangan kanan dulu, yang paling dekat ya dari tangan kanan. Itibak Nabi. Yang kedua, sebelum makan atau minum baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selesai ya satu tegukan atau selesai minumnya ditelan kemudian alhamdulillah ya. Maka dengan itu kelihatannya makan itu perkara duniawi, tapi ketika kita niatkan ya Allah, saya itibak kepada Nabi. Ya Allah, saya makan ini agar saya nanti kuat ibadah. Langsung diniatkan akhirat, kita dapat dunianya, dapat akhiratnya. Allah lebih soal. Semoga pertanyaan Bunda Lia ini ya uh, bisa terjawab dengan baik. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini ada pertanyaan lagi yang kedua, ya alumni THMR, namanya disebutkan Fulanah saja ya. Ini yang WhatsApp tidak disebutkan namanya. Masya Allah Ustadz, Insya Allah ikut training lagi. Butuh recas dan rindu sesi doa Ustadz Sofi yang bikin hati terenyuh. Pertanyaan saya, kadang kita sudah berusaha dan berdoa, tapi tetap merasa tertahan. Apa tanda bahwa Allah itu sedang mendidik, bukan menahan rezeki kita? Jurus mana rezeki apa yang saya amalkan? Ya Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kadang kita itu sudah berusaha, sudah berdoa, tapi tetap merasa kok rezeki itu masih tertahan ya, kok belum terijabah ya. Apa tandanya bahwa Allah itu sedang mendidik, bukan menahan rezeki kita?
Nah, jurus MR apa yang saya amalkan? Ada 3 jurus, Bunda. Ada 3 jurus. Yang pertama, jurusnya kok belum ajaib. Ya, pertama jurusnya namanya kok belum ajaib. Kita merasa, ya Allah saya sudah ikhtiar ABCD, tapi kenapa ya kok belum ajaib? Jurusnya memang begitu namanya, kok belum ajaib. Ya. Ini sedikit saya spill ya, intinya adalah ketika kita hanya berfokus ananiyah, fokus pada diri kita. Ya Allah, saya pengen ajaib, ya Allah, saya pengen ajaib. Hanya untuk fokus mementingkan untuk kita sendiri yang selesai, justru itu menjadi perisai rezeki. Menjadikan diri kita belum ajaib-ajaib. Ya seakan-akan seperti tertahan. Sebenarnya bukan Allah yang nahan. Kita sendiri ternyata yang ada perisai rezeki lagi ternyata. Namanya ananiyah. Eh, egoitas ya, apa ya namanya? Egosentris gitu ya. Egois gitu istilahnya. Terlalu mementingkan diri sendiri, namanya ananiyah. Ini juga bagian dari perisai rezeki. Yang kedua, ada perisai rezeki lagi yang namanya isti'jal. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabat, ya, sesungguhnya semua doa itu pasti diijabah oleh Allah selama tidak istijal. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Nabi, apa itu istijal? Gitu ya. Kemudian Nabi menjawab, istijal itu adalah mereka-mereka yang terburu-buru. Mereka sudah berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia berkata, kenapa Allah belum mengabulkan? Kenapa Allah belum kabulkan doa? Terlalu tergesa-gesa untuk ya eh, mengambil statement atas sikap yang Allah hadirkan. Itu namanya istijal, tergesa-gesa. Ya, Masya Allah. Itu juga bagian dari apa? Perisai rezeki. Kita tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang nahan, kita sendiri ternyata yang masih memasang lagi perisai rezekinya. Artinya masih remedi lagi di bab perisai rezeki lagi, teman-teman. Ya, Masya Allah. Di jurus yang pertama kok belum ajaib. Yang kedua, yang namanya detox rezeki. Ya, detox rezeki. Dan yang ketiga, bagi alumni THMR, ini spesial, tidak saya jawab full. Jawabannya ada di besok Kamis nih malam Jumat. Yang mengubah musibah menjadi anugerah. Yang sudah ikhtiar ABCD merasa kok justru semakin kita hijrah, semakin kita ini merasakan kok ujiannya semakin dahsyat ya, semakin tidak ringan ya. Nah, ini sejatinya bukan musibah, bukan ujian. Allah itu tegaskan di dalam Quran surah Al-Ankabut. Apakah manusia mengira? Ya, apakah manusia mengira mereka ya tidak diuji setelah dirinya berkata telah beriman. Ketika kita sedang hijrah nih, fokus untuk berbagi diri, kita menantikan keajaiban ini, Allah sedang tunggu kita, benar-benar menyimak kita, menikmati ibadah-ibadah kita. Karena Allah tahu, kalau langsung diijabah, kita nanti tidak bisa seistiqomah ini. Besoknya bisa kambuh lagi. Jadi Allah ingin lihat kesungguhan kita. Nah, lalu pertanyaan tadi, apa yang membedakan? Ya, kalau tadi kan jurusnya kok belum ajaib, jurus detox rezeki mohon izin. Yang ketiga kan kita akan bahas di besok Kamis malam Jumat di pendampingan. Ya. Nah, pertanyaan lagi tadi bagiannya, apa tanda bahwa Allah itu sedang mendidik bukan menahan? Tandanya itu dilihat. Di saat kita dikasih musibah ini, kita semakin ingat kepada Allah, semakin terhubung kepada Allah, semakin khusyuk ibadah kita kepada Allah atas baliknya. Kalau dengan hadirnya musibah, kita semakin terputus dari rahmatnya Allah, terputus koneksi kita kepada Allah, kita semakin gak terima dengan keadaan, semakin ngeluh, semakin protes. Itu namanya azab. Tapi kok ada ujian, ada musibah, dengan datangnya itu menjadikan diri kita semakin apa khusyuk dalam sholat taubat, khusyuk dalam kita jadi maksimal dalam talil Quran, dalam tilawatil Quran, dalam tadarus, menjadikan diri kita semakin merasakan dekat dengan Allah. Itu namanya anugerah. Itu namanya nikmat. Karena kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Nah, terima kasih sahabat-sahabat wilah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagi sahabat-sahabat wilah yang ingin mensupport dakwah ini, program ini agar ini bisa continue, bisa ya berkelanjutan terus. Nah, nanti bisa sahabat-sahabat wilah bisa scan QRIS yang ada di layar teman-teman semuanya. Dan yang kedua, bagi sahabat-sahabat filah, alumni seminar hybrid Mandiri Rezeki THMR gitu ya, boleh ya untuk riset besok Sabtu. Itu spesial bagi riset ada spesial ya, ada HTM spesial, tidak seperti yang baru. Bagi yang belum besok bisa
bergabung baru. Dan bagi sahabat-sahabat filah yang uh, ingin ikut bimbingan secara online, ya, para alumni besok Kamis malam Jumat kita akan pendalaman. Bagi yang baru pun juga dipersilakan. Bimbingan online Magnet Rezeki ini secara kontinu, termasuk yang seminar Magnet Rezeki online yang para alumni pun besok juga bisa bergabung. Besok kita akan membahas tentang mengubah musibah menjadi anugerah. Hari Kamis ya, pekan depan ini, hari Kamis, Ba'da Isya, kita akan bedah bersama-sama. Kita tunggu partisipasi aktifnya, kehadirannya. Pastikan nanti langsung menghubungi admin ya, di nomor admin. Langsung saja kita niatkan ini sungguh-sungguh untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Wila, tanpa terasa sudah 9 lebih 13, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dengan penuh khusyuk pada malam hari ini. Semoga Allah ijabah hajat-hajat kita. Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah sungguh-sungguh ya ridho kepada kita. Diawali dengan kita pun bisa semakin ridho dengan segala keadaan yang Allah hadirkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala hajat semuanya yang saat ini ya ada pada sahabat-sahabat filah semuanya yang menyimak materi ini ataupun yang menyimak siaran ulangnya, ala kuliniyah solihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya untuk Engkau. Wa ilaikal mustaqim. Hanya kepadamu lah kami ini mengadu ya Allah. Wa antal musta'an. Hanya kepadamu lah kami ini sungguh-sungguh meminta pertolongan. Wala haula. Tiada daya kami ini untuk bisa meninggalkan maksiat. Wala quwata. Tiada kekuatan diri ini dalam ketaatan. Illa billahil aliyil azim. Kecuali atas izin dari Engkau ya. Maka pada malam hari ini kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepadamu ya Rabb. Allah nurus samawati wal hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung kami, Engkaulah sebaik-baik penolong kami. Kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepada Engkaulah satu-satunya tempat untuk kami ini bergantung. Ya Allah, banyak sekali alfa yang kami lakukan. Banyak sekali khilaf yang kami lakukan. Maka wajar jika detik ini saat ini masih banyak sekali persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Semua kami sadar, semua ini karena kelakuan diri kami sendiri. Kami yakin ya Rabb, kasih sayangmu, ampunanmu jauh lebih besar dari yang sudah kami lakukan. Maka ampunilah dosa-dosa kami ini ya. Kami serahkan segala persoalan hidup kami ini kepadamu ya. Maka tolonglah kami, lindungilah kami ya. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami ya, untuk terus dekat kepadamu, terus terhubung. Karena kami sadar ya, fadhkuruni adzkurkum. Sungguh ya, selama ini bukannya kau tidak ingat, kamunya saja berapa kali tidak sadar diri untuk mendekat kepadamu. Allahumma a'in ala dzikrika. Ya Allah, jadikan hati kami ini senantiasa terhubung kepadamu ya. Mudah ingat kepadamu ya. Masyukrika. Mudah bersyukur atas segala keadaan. Karena sungguh yang paling tahu yang terbaik untuk diri ini hanyalah Engkau ya Rabb. Maka mungkin bagi kami ini musibah, tapi kami hakul yakin
Takdir yang engkau hadirkan kepada kami itu semua adalah kebaikan untuk kami. Selama itu menjadikan keselamatan kami, penggugur dosa kami, mengangkat derajat kami, menyelamatkan kami nanti untuk bisa kembali ke dalam surga. Kami ridho ya, kami ridho ya. Karena kami sadar ya, puncak nikmat bagi para penduduk surga itu yang dimudahkan untuk menghadap langsung melihat wajahmu ya Rabb adalah mereka-mereka yang mendapatkan ridhomu ya Rabb. Allahumma yassirna wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, lapangkanlah, lancarkanlah jalan terang yang ada di depan kami ini. Mudahkanlah segala aktivitas sahabat-sahabat wilayah kami. Allahumma inni ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqabbal ma'dzuratina. Ya Allah, izinkanlah kami bermudah bagi sahabat-sahabat wilayah kami yang belum lunas amanah-amanahnya ya Rabb. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh kasih Nabi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkanlah kami munajatkan ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dahni wa qahril rijal. Ya Allah, seandainya ada sahabat wilayah kami yang saat ini di tengah menghadapi berbagai persoalan, tidak lagi bisa melihat cahaya terangmu ya, tidak tahu harus berbuat apa, hidup seakan-akan tidak ada lagi cahaya. Maka izinkanlah kami bermunajat dengan sungguh-sungguh sebagaimana doa-doa yang disampaikan oleh para anbiya, para nabi-nabimu, para utusanmu ya Rabb. Sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam di tengah merasakan kegelapan di dalam perut dan paus ya. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirkanlah cahaya terang itu ya. Hadirkanlah solusi. Allahumma rahamna ya Allah, kasihilah kami, sayangilah kami. Wajaburna ya Allah, cukupkanlah kekurangan kami. Kami sadar masih banyak sekali hal-hal yang belum baik dalam diri ini. Kau yang maha sempurna, perbaikilah apa-apa yang belum baik dalam diri ini. Warfa'na yang ketelah derajat kami di sisimu ya. Warzubna ya Allah. Berikanlah kepada kami rezekimu, bukan sekedar nominal ya Rob, bukan sekedar yang luas, tapi rezeki yang benar-benar menghadirkan ketenangan hati kami, termasuk harmonisnya rumah tangga kami, termasuk ya Rob, Engkau mudahkan kami merasakan nikmat dalam beribadah kepadamu ya. Termasuk ya Rob, Engkau hadirkan diri ini untuk terus terhubung kepada Engkau, bersihkan dosa-dosa kami. Itu termasuk dari rezeki yang sangat kami nanti-nanti. Wahdina ya Allah, berikanlah kami petunjukmu ya Rob. Wahafina wa'afu an, sehatkanlah kami, maafkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya Engkau angkat kembali yang sebelumnya pernah berlumuran dengan dosa ya Rabb. Engkau angkat kembali menjadi Nabi. Maka bersihkanlah pula dosa-dosa kami dengan doa ini ya. Yang Engkau dengan doa ini juga satukan kembali rumah tangga Nabi Adam alaihissalam. Maka satukanlah, kokohkanlah, kuatkanlah rumah tangga kami, jadikanlah keluarga ini termasuk berumah tangga ini adalah ibadah terpanjang, ibadah terbaik yang pahalanya terus mengalir kepada kami. Allahumma nawwir bi kitabah syarif ya Allah, terangilah dengan cahaya kalamu ya Allah, ke dalam dada kami, ke dalam hati kami. Wa atrik bihi lisanina ya Allah, jagalah lisan kami ini ya Allah. Wasrah bihi sadri, lapangkanlah dada kami ini ya, untuk bisa tenang menghadapi segala keadaan. Wasta'mil bihi jasadina ya Allah, tuntunlah segala amal-amal perbuatan kami, jasad kami ini selaras dengan apa yang kau ridhoi.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkanlah rezekimu dari langit. Wa takunulana idali awwalin. Yang kedatangannya menjadikan kebahagiaan, kegembiraan untuk orang-orang miskin. Bukan hanya untuk diri kami. Wa akhirnya juga untuk orang-orang yang setelah kami termasuk anak cucu kami, ya Rabb, zuriyah kami. Wa ayatan minka. Sebagai tanda darimu, ya. Maka hadirkanlah rezekimu kepada kami. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Karena sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki yang paling utama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, engkau yang maha mengijabah dan engkau yang maha mendengar. Kabulkanlah hajat. Karena kami belum pernah sewa dalam berdoa kepadamu, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sahabat-sahabat fillah semuanya sehat-sehat semuanya. Selamat beristirahat. Semoga Allah ijabah seluruh hajat-hajatnya. Allah tuntaskan, ya, persoalan demi persoalannya. Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah kuatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat surga, sahabat filah semuanya. Sampai jumpa insya Allah di pekan depan. Ya. Kita akan belajar lagi bersama-sama. Terus bergandengan tangan jadi sahabat filah, sahabat seperjalanan untuk menuju semakin dekat, semakin selamat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat villa semuanya. Mohon pamit, mohon undur diri sampai, ya, ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan bagi sahabat-sahabat villa yang di Solo Raya, ya, kita tunggu besok Sabtu kita di seminar hybrid magnet rezeki. Alhamdulillah, wabillahi kalam. Taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin kita close. Salam.